wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah karena pada hari yang mulia ini Allah pilih kita untuk duduk bersama mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Abu Payapasi. Semoga dengan kehadiran Abu Payapasi ke komplek Jeddah ini akan menambah keberkahan, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam selalu kita sampaikan pada seorang sosok manusia yang selalu kita cintai walaupun kita tak pernah bertemu dengan beliau. Sosok yang selalu kita sebut namanya, sosok yang kita rindukan syafaatnya, dan sosok yang kita kagumi segala tindak laku perbuatannya. Semoga di hari akhir kelak kita termasuk menjadi umat yang mendapat syafaat dari beliau. Yang kami muliakan Abu Payapasi, alhamdulillah terdoakan selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa memberikan penerangan kepada umat di akhir zaman. Yang kami muliakan Bang Ermiadi yang telah berhadir, Tengku Ihwansah, Sekretaris Dinas Islam Kota Luksoe, sekaligus Kuhapet, Tengku Maimun, dan seluruh guru-guru kami yang telah berhadir. Yang kami hormati para pimpinan Majelis Taklim Jeddah, Ibu Eva. Semoga Jeddah ke depan semakin berkibar, bukan hanya di Utan Bayi, namun di Luksoe, di Aceh maupun di Indonesia. Doanya. Yang kami muliakan seluruh ketua BKMT, ada S3, ada dari Odoj, ada Umi Aisyah, dan juga ada Ibu Umi Mutiasari dari Ketua BFLF. Walaupun beliau bukan dari bagian dari Masjid Taklim, tapi beliau mensupport setiap kegiatan Masjid Taklim yang ada di Kota Luksoe. Dan alhamdulillah pada hari ini juga kita bersama-sama hadir di Majelis Taklim Jeddah Darul Hikmah. Semoga ke depan bisa bersama-sama dengan Dinas Islam Kota Luksoe, bersama-sama dengan Pemko Luksoe, bersama-sama dengan seluruh majelis taklim yang dari Kota Luksoe, kita lakukan pembinaan kepada warga Kota Luksoe. Alhamdulillah pada hari ini juga kita ada melaksanakan penyantunan anak yatim. Mungkin bercerita sedikit. Beberapa waktu lalu, beberapa bulan yang lalu kami ada menemukan seorang anak yatim di daerah Ujung Blang. Ayahnya sudah meninggal, mamanya kabur ke Medan, tinggal di Ujung Blang dengan orang warga Ujung Blang. Kondisi anak yatim ini sungguh sangat memiriskan. Minyoja ikula yang guru payah majaro, mihana majaro 5 menit mudah. Maya malam yang anak pahule iplung dan bak utun bak bakau mangrove iihnan, karena sosok tidak mendapatkan sosok dari seorang ayah. Banyak yatim di Kota Luksoe yang mungkin kita hanya melaksanakan memanggil mereka pada saat acara-acara, namun tidak kita memanggil mereka, ibu mereka untuk setiap bulannya ataupun setiap harinya kita lakukan pendampingan. Mungkin ada anak yatim yang pada suatu hari dia merasa senang, tapi ketika kembali ke rumah dia kembali sedih. Ada anak yatim menjadi yatim berkali-kali karena perilaku kita, tetangganya, dari masyarakat, pemerintah mungkin yang kurang menghiraukan keberadaan mereka. Mungkin dalam kesempatan ini kami memohon kepada, mari bersama-sama kita gandeng tangan bersama. Ada guru kita, para ketua majelis taklim. Semoga dengan berkah anak yatim ini kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, anak yatim tidak dimasukkan dalam senif zakat.
Kenapa anak yatim tidak dimasukkan dalam senif zakat? Karena senif zakat hanya diberikan setahun sekali. Kebutuhan anak yatim lebih daripada itu. Mereka kadang tilak putuh, tahkah, bajai hanali. Hampir setiap hari mereka membutuhkan kasih sayang dari kita semua. Jadi alhamdulillah dari Pemerintah Tausnoe kami sangat mengapresiasi juga. Maaf kelupaan ada Ibu Hajjah Nuraini Maida yang telah berhadir kemarin sama-sama pelantik pengukuhan Wali Nangro. Semoga pada hari ini kita bersama-sama dan kita harapkan Majelis Taklim Kedah ini semakin berkibar ke depan, mewarnai khazanah keilmuan di Kota Lusnoi. Terima kasih atas pelaksanaannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang engkau larang siap kami tinggalkan. Ini perjanjian kita dengan Allah dulu di masa alam zuriyat. Kemudian baru Allah Ta'ala menjanjikan pada kita, wallazina amanu wa 'amilus solihati faulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Siapa kamu yang kamu bicarakan tadi, kamu beriman kepadaku dan kamu perbuat apa yang aku perintah, kamu perbuat amal yang saleh, saya beri untukmu syurga di alam terakhir yang hidup bersenang-senang, tidak ada usaha lagi dan tidak tua lagi. Jadi sibuk dengan bersenang-senang. Tapi kalau kamu ingkar yang janji kamu hari ini, wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau kamu ingkar yang janji hari ini, waktu kamu duduk di dunia, apa yang saya perintah kamu ingkar, kamu kufur. Waktu saya kembali ke alam terakhir, saya beri azab neraka jahanam dan segala hak manusia saya cabut, mata, kaki dan sebagainya, dan rupa tidak rupa lagi manusia. Kemudian perjanjian itu, perjanjian kita dengan Allah, perjanjian Allah dan kita dimasukkan ke dalam Hajarul Aswad. Hajarul Aswad itu macam kaset CD. Kaset CD kalau kita lihat tak apa-apa, tapi waktu kita masuk pada musimnya ada rupa dan ada suara. Maka ini pengajian kita supaya kita baca ajaran Al-Quran atau di kitab-kitab, supaya kita manusia punya tanggung jawab dengan Allah. Setelah kita berjanji dengan Allah dulu, kalau sanggup kita bawa tugas yang dibebankan oleh Allah, kita dimasukkan ke surga. Kemudian di tempat lain Allah Ta'ala menyatakan, bersumpah 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi pohon tin, Allah Ta'ala bersumpah. Wazzaitun, demi pohon zaitun. Wa turi sinin, dan demi bukit Turi Sina. Wahazal baladil amin, dan demi negeri Makkah yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan, hai manusia, kamu seindah-indah bentuk.
Allah Ta'ala 4 kali bersumpah manusia ini bentuk yang cukup terindah. Sudah terindah, diberi tugas yang cukup indah lagi. Apa tugas manusia? Diberi oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi Allah Ta'ala memberi kita tugas kepada kita manusia. Apa tugasnya? Untuk menyembah Allah. Kita kerjakan apa? 5 rukun Islam. Kita beriman dengan rukun iman yang 6. Kemudian Allah Ta'ala memuliakan lagi. Laqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan Bani Adam. Semua alam ini diciptakan termasuk malaikat dan semuanya isi bumi untuk dimuliakan manusia. Manusia ini sebagai raja. Sanggup kamu melaksanakan tugas manusia, berarti kamu sanggup jadi manusia. Besok hari di hari kiamat, kita yang beribadah diciptakan sebagai manusia. Tapi kalau tidak sanggup tugas yang diberi, awas. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian akan diberi tempat orang yang tidak sanggup membuat rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, apa yang kita fardu kita taat, fardu, sunat, dan lain-lain. Tapi kalau tidak sanggup kita kerjakan, akan dikembalikan kepada sehina-hina tempat. Sumaradadun asfala safilin. Dikembalikan kita kepada sehina-hina tempat. Maka kita ini punya tanggung jawab dengan Allah. Maka kita wajib mengikut Rasulullah, yang Rasulullah diberikan kitab kepada beliau, yakni Al-Quran, dan kemudian sunnah beliau. Karena isi Quran tidak sanggup kita pahami, kemudian dikirim Rasulullah oleh Allah 23 tahun untuk menyatakan tujuan-tujuan Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wallahu alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala mengetahui apa yang tertulis di hati kita. Wallahu ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita nampakkan dan apa kita yang terpendam kita sembunyikan pada manusia di dalam hati. Kemudian Allah Ta'ala wa ya'lamu ma taksibun, mengetahui Allah Ta'ala apa yang kita makan nanti besok, dan hari apa kita meninggal, jam apa, dengan sebab apa, di bumi mana. Ini kita tidak punya ilmu. Tapi Allah Ta'ala kapan sudah diatur kita sebelum diciptakan kita, sebelum diciptakan nyawa kita, semuanya sudah diatur. Termasuk kita duduk di hari ini, di tempat ini, kita belum ada punya nyawa, tapi Allah Ta'ala baru mencipta semuanya alam, kemudian diciptakan kita bertahap-tahap. Jam ini, di tempat ini sudah ada dalam ilmu Allah. Maka rukun iman yang keenam, wajib kita percaya qada dan qadar ini semuanya dari Allah. Kapan kita lahir ke bumi ini dan kapan kita keluar, dan semuanya tidak sama. Kadang-kadang orang itu umurnya seminggu, orang itu sehari, orang itu 20 tahun, orang itu 70 tahun. Semuanya kita tidak sama. Kadang-kadang
Kita lanjut. Para ibu ya untuk menikmati hidangan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Jeddah Darul Hikmah Loksmawe. Dan untuk nanti setelah ba'da azan sholat zuhur, kami akan melakukan santunan anak yatim sebanyak 21 orang dan juga penyerahan Al-Quran dari BFLF Loksmawe Aceh Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dibuka. Ada wakaf Al-Quran dari Bu Cik Putri yang akan diberikan kepada 21 anak yatim dalam Maulid Kedah, dan ini nama-nama pewakaf. Wakaf Al-Quran sesi 4 diserahkan ke acara santunan anak yatim di Utun Bayi, Kota Loksmawe tanggal 16 Desember 2023 sebanyak 21 Al-Quran dari Ibu Fakhrina, wakaf untuk M. Tahari bin Ramli Pane, dari Ibu Sri Indah Ramadhani, dan dari hamba Allah wakaf untuk Kamsiah binti Mukhtar dan Rizki Nafrina binti Edward. Terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini sudah kita kasih ya Bu. Ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Semoga bermanfaat. Dibaca ya anak ya. Nah, baca, belajar bagus-bagus. Oh ya, nggak masuk nenek. Kenapa nenek yang nggak masuk nih? Bunyi lagi dia. Bunyi lagi neneknya. Ya. Nggak usah, nggak apa-apa, kakak aja lanjut terus. Yang ada ibu ini. Dibaca ya. Ini anak YAI. Ya, itu juga anak YAI. Iya, kita Ibu Sari nggak tanda, kami tanda. Ya. Ya, makasih banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para pewakaf diberikan kesehatan, mudah rezekinya selalu. Semoga menjadi amal jariah terbaik. Dari tadi. Udah tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini adik yang terakhir, dia tinggal di depan laundry katanya di Bayi. Sakit. Ya, nih. Sakit. Al-Qurannya Ya. Alhamdulillah. إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang kesempatan ini kita sama-sama untuk berdoa kembali bagaimana yang telah disampaikan sama Ibu Ipa sama saya. Kita berdoa untuk semua keluarga dan semoga yang telah berpulang ke rahmat Allah semoga dalam lindungan Allah. Dan yang kedua, semoga Ibu Eva dalam keadaan sehat walafiat, semoga diberi taufik dan hidayahnya kepada keluarga besar kedua belah pihak dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya nanti kan kita sama-sama kita berdoa kepada saudara kita yang di Palestina gitu ya. Nah, kita nanti diaminkan dengan sesungguhnya. Semoga negara Palestina punya pembebasan Allah dan menjadi negara yang mulia yang berdaulat, semoga dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik, marilah sama-sama kita berdoa ya. Kita tahlil dan sama dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.